Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-110 dan 111 dari surah An-Nahl, yaitu dua ayat yang masih lagi menerangkan tentang kisah yang berlaku pada masa Rasulullah dahulu, yaitu tentang para sahabat Nabi. Yang sebelum ini diterangkan bahwasanya ada sahabat Nabi itu yang disiksa dengan berbagai macam siksaan, dan ayahandanya yang juga sahabat Nabi dan ibundanya yang juga sahabat pada masa awal-awal dakwah disampaikan, mereka adalah orang-orang yang gugur sebagai syuhada disebabkan karena disiksa oleh kaum Quraisy, yang kita sebut juga sebagai kafir Quraisy karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ammar bin Yasir yang ayahnya dan ibunya disiksa dengan berbagai macam siksaan, akhirnya meninggal dengan siksaan tersebut, yaitu karena siksaan tersebut. Nah, Ammar bin Yasir juga demikian, disiksa dan dia tetap terus bertahan sampailah pada satu ketika ia mengeluarkan perkataan bahwasanya ia tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ammar bin Yasir sangat menyesal sekali dengan perkataannya itu, maka dia segera pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Nah, kemudian Rasulullah bertanya kepadanya, "Wahai Ammar, bagaimana hatimu?" Kemudian Ammar menjawab, "Hatiku ya Rasulullah tenang karena hatiku beriman kepada Allah. Mulutku saja yang mengucapkan kata kufur itu, sementara hatiku tetap beriman kepada Allah, kepadamu ya Rasulullah." Nah, orang yang seperti ini dikecualikan dari mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimurkai oleh Allah adalah orang yang kufur setelah beriman, yaitu orang yang murtad. Itulah yang dimurkai oleh Allah dan nanti akan mendapatkan azab yang besar. Nah, selanjutnya dalam ayat yang akan kita pelajari ini diterangkan pula ada sebahagian sahabat Nabi itu yang telah beriman, sudah beriman, hanya saja mereka ini mendapat siksaan, kemudian
untuk keselamatan diri mereka, maka mereka supaya mereka tidak disiksa, maka mereka menyampaikan apa yang diinginkan oleh kafir Quraisy itu. Apabila keinginan kafir Quraisy itu adalah tidak mencela berhala mereka, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan bahwasanya mereka tidak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Rasulullah. Nah, apabila mereka menyampaikan keinginan kafir Quraisy itu, maka mereka tidak disiksa oleh kafir Quraisy. Tetapi itu adalah satu kesalahan sebenarnya, karena tidak mampu membuktikan keimanan dalam menjalani ujian. Namun mereka ini menebus diri mereka, yaitu ketika Allah telah memerintahkan orang-orang beriman yang berada di kota Mekah itu untuk berhijrah ke kota Madinah, maka mereka pun segera berhijrah ke kota Madinah. Maka mereka tinggalkan ahli keluarga mereka, mereka tinggalkan harta benda mereka di kota Mekah, kemudian mereka pergi berhijrah untuk bersama dengan Rasulullah di kota Madinah. Nah, ketika mereka sampai di kota Madinah, mereka bersama dengan Rasulullah, mereka ikut berjihad bersama Rasul. Kemudian ikut berjihad, ikut berperang bersama dengan Rasulullah, dan mereka sungguh-sungguh dalam membuktikan keimanan mereka sebagai menebus kesalahan mereka ketika mereka masih di kota Mekah. Nah, karena mereka sungguh-sungguh menebus diri, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan mereka itu. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka takut sekali nanti apabila mereka mati, meninggal dunia, kemudian dibangkitkan di hari akhirat, hari pembalasan. Mereka takut sekali nanti di hari pembalasan mereka akan menerima balasan berupa siksaan yang abadi di dalam neraka jahanam. Maka mereka takut, maka mereka segera apabila sudah mendengar mestilah membuktikan diri dengan berhijrah, maka mereka segera berhijrah. Kemudian mereka bersama dengan Rasulullah, sungguh-sungguh bersama dengan Rasul, ikut berjihad bersama dengan Rasulullah sebagai menebus diri. Nah, orang yang seperti ini yang telah lalu itu sudah berlalu, yaitu tergelincirnya mereka disebabkan karena tidak mampu menjalani ujian, siksaan. Tapi sekarang mereka sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubat mereka karena mereka bertaubat sungguh-sungguh, dan mereka buktikan taubat yang sungguh-sungguh itu dengan menebus diri. Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka, dan di hari akhirat mereka dimasukkan dalam kumpulan orang-orang beriman yang bersama dengan Rasulullah, dimasukkan ke dalam surga, terhindar dari siksa api neraka. Nah, jadi ayat ini sebagai sambungan atau lanjutan dari ayat yang sebelum ini. Kalau ayat sebelum ini yaitu tentang sahabat yang disiksa, yang dianiaya sampai bersedia untuk mati, tidak mau sedikit pun mengikuti kehendak kafir Quraisy, di dalam ayat dipuji. Mereka ini adalah gugur sebagai syuhada. Tetapi ada pula yang di mulut mereka menyatakan perkataan kufur, tetapi dalam hati mereka tetap beriman kepada Allah. Kemudian satu lagi yang di sini ini tambahannya yang tidak disebutkan dalam ayat sebelum ini, yaitu mereka juga supaya terhindar dari siksaan kafir Quraisy, mereka menyatakan perkataan yang kufur di mulut mereka, namun setelah itu mereka menebus diri, bertaubat, menebus diri, yaitu dengan berhijrah, berjihad, dan sabar dalam ketaatan. Maka
ayat-ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu 2 ayat, menerangkan lagi satu kumpulan dari kalangan para sahabat yang beriman kepada Allah, yaitu yang menebus diri mereka. Maka judul pengajian ini supaya berbeda dengan pengajian sebelum ini, yaitu mereka yang menebus diri. Mengapa mereka bersungguh-sungguh menebus diri dengan berhijrah, berjihad dan bersabar? Sebabnya mereka takut kepada hari akhirat, hari pembalasan. Jadi ketakutan kepada hari pembalasan itu yang membuat mereka bersungguh-sungguh menebus diri. Inilah dia 2 ayat yang akan kita pelajari, yaitu menebus diri sebelum hari akhirat, hari pembalasan. Sebagaimana biasa, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu supaya kita dekat dengan kandungan ayat ini, dan apabila kita membahaskannya nanti akan lebih mudah kita untuk memahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun. Allah berfirman, Summa, kemudian, inna rabbaka, inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, lilladzina, bagi orang-orang yang hajaru, berhijrah, min ba'di, yaitu selepas, sesudah, mafutinu, mereka itu disiksa. Summa, kemudian, jahadu, mereka berjihad, wasabaru, dan mereka bersabar, inna, sesungguhnya, rabbaka, Tuhanmu, min ba'diha, sesudah itu, laghafurun, sungguh maha pengampun, rahim, maha penyayang. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka itu disiksa, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Tuhanmu setelah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya Allah menyediakan ampunan dan kasih sayang, yaitu rahmat, bagi siapa? Bagi orang-orang yang berhijrah, berjihad dan bersabar setelah mereka disiksa oleh Allah, disiksa oleh kafir Quraisy. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang menebus diri karena mereka tak mampu menahan siksaan setiap hari, setiap saat dari kafir Quraisy, maka mereka tergelincir, yaitu dengan mengatakan di mulut perkataan kufur, tetapi sebenarnya hati mereka tetap beriman kepada Allah. Ayat berikutnya, yauma, ingatlah hari, ta'ti, datang, kullu nafsin, tiap-tiap diri, tujadilu, membela, an nafsiha, dirinya, membela dirinya. Membelanya apa nih? Nanti kita akan sebutnya. Wa tuwaffa, dan disempurnakan, kullu nafsin, balasan tiap diri, ma'amilat, apa yang telah dikerjakan. Wahum, sedangkan mereka la yuzlamun, tidak dianiaya. Ingatlah hari, tiap-tiap diri datang membela dirinya sendiri, dan tiap-tiap diri itu disempurnakan balasan apa yang telah dikerjakan, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Nah, jadi 2 ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang sebahagian dari orang-orang beriman pada masa Rasulullah dahulu di awal-awal dakwah, yaitu ketika masih lagi mereka berada di kota Mekah, maka mereka menebus diri mereka karena mereka telah melakukan kesalahan seperti yang kita sebutkan tadi. Dengan menebus diri sungguh-sungguh, Allah maha pengampun,
Allah berikan ampunan, Allah Maha Penyayang, Allah berikan kasih sayang, sehingga mereka terhindar dari siksaan di dunia ini dan juga siksaan di akhirat nanti. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari. Jadi tak begitu susah untuk membahaskan dua ayat ini, karena dua ayat ini menerangkan tentang perilaku, tentang perbuatan sebahagian dari sahabat Nabi pada masa dahulu, yaitu yang tergelincir. Berarti ada tidak dari kalangan kaum muslimin, orang-orang beriman ini yang tergelincir? Tergelincir maknanya tak mampu untuk menjalani siksaan, kemudian akhirnya melakukan kemaksiatan. Lebih berat lagi kekufuran, tetapi itu hanya di mulut saja. Kalau pada hari ini contohnya, supaya kita mudah memahami ayat ini, konteksnya pada hari ini ada satu kejadian, ini kisah benar, yaitu seorang hamba Allah ini kehilangan kendaraannya. Itulah kendaraan satu-satunya yang dia punya, bagi dia cukup mahal harganya, dan dia sangat senang sekali dengan kendaraan itu. Nah, rupanya Allah takdirkan kendaraan itu hilang, dicuri orang. Maka dia merasa sedih sekali. Bagaimana cara mendapatkannya? Diharapkan pamannya melapor ke polisi, kemudian polisi nanti mencarinya. Polisi pula mengatakan, kami baru bisa bergerak kalau maka dia pun merasa kecewa. Akhirnya tergelincirlah dia, yaitu untuk mendapatkan kendaraannya itu dia pergi ke dukun. Itulah dia tergelincirnya dia. Pergi dah ke dukun untuk mendapatkan khidmat dukun supaya bisa menemukan kendaraannya kembali. Maka dukun ini pun minta macam-macam lah, ada syarat-syaratnya. Nah, maka si dukun ini pun berjampi-jampi dan bermantra-mantra. Yang dukun sendiri pun tak faham apa yang dia sebut. Tertitik tawar di langit, tergenang tawar di bumi, aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun. Tahapan-tahapan. Nah, saya hafal juga. Tapi jangan diamalkan ya. Sesat, itu kemusyrikan. Apalagi di ujungnya itu nampaknya seperti doa, tapi rupanya tidak. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, berkat kalimah la ilaha illallah. Fuf. Wah, dia ada fufnya juga itu. Ada menghembuskan nafasnya itu. Nah, mana pula betul? Nampaknya seperti betul, kun fayakun la ilaha illallah. Tetapi kun kata Allah, fayakun kata Muhammad, tak betul fayakun kata Nabi Muhammad. Kun itu memang perkataan Allah, fayakun yaitu berlaku apa yang dikatakan oleh Allah itu. Umpamanya Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Umpamanya kembali kendaraan. Nah, hidup, umpamanya ada orang yang telah mati pada masa Nabi Isa dahulu, hidup orang itu meskipun sudah mati dikuburkan. Apabila Allah berfirman kun fayakun, maka jadilah seperti yang Allah kehendaki. Nah, tetapi dalam jampi itu dirubah, kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. Ini dari mana datangnya? Nah, tapi ya itulah mungkin bisikan syaitan, sehingga tidak lagi memperhatikan benar salah yang diterima itu. Nah, akhirnya pergilah ke dukun, padahal pergi ke dukun itu adalah kemaksiatan, dan itu adalah kekufuran. Man atakahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia tanya sesuatu kepada dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, dia benarkan apa yang dikatakan dukun, faqad kafara, maka sesungguhnya dia telah kafir, ala ma nazala ala Muhammadin, kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Ustaz, saya sudah lakukan semua itu, Ustaz. Macam mana caranya sekarang? Menebus diri. Inilah dia kajian kita ini. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha
penyayang, yaitu bertaubat kepada Allah dengan taubat sungguh-sungguh. Tebuslah diri, jangan pergi lagi ke dukun. Lalu kemana pergi lagi? Ke majlis ilmu pergi lagi. Mana dengar ada majlis ilmu, datang hadiri. Maka insya Allah perbuatan kita yang tercela pada masa dahulu berupa kemaksiatan itu dan berupa kekufuran itu tertebus dengan kebaikan-kebaikan atau amal-amal soleh yang kita kerjakan. Jangan lihat apa yang kita ingin dapatkan di dunia ini, karena beliau mengatakan berat hilangnya kendaraan itu, karena itulah harta yang dia miliki yang berharga. Bayangkanlah kalau harta itu berpuluh tahun lamanya dapat, kemudian berhutang pula, kemudian hilang, hutang pun belum lunas, beratnya sekali kan. Kemudian ya, orang kalau sudah cinta kepada sesuatu kemudian hilang yang dicintai itu, maka akan merasa terbeban sekali. Maka bisa saja akal sehatnya itu hilang, dia hilang pegangan, dia menjadi risau, menjadi bimbang, kata orang sekarang menjadi galau, akhirnya tak dapat lagi memahami yang benar itu benar dan yang salah itu salah, akhirnya melakukan kesalahan, yaitu kemusyrikan. Maka kita tidak mau yang seperti itu berlaku pada diri kita. Maka insya Allah dengan mempelajari dua ayat ini, maka kita buktikanlah keimanan kepada Allah. Hidup ini adalah ujian, ya. Tak ada di antara kita ini yang tidak diuji oleh Allah. Bahkan semakin berat, semakin kuat keimanan kita kepada Allah, semakin berat ujian yang kita jalani. Nah, tetapi akankah kita ini terbebas, terhindar dari ujian? Tidak. Semua kita pasti diuji oleh Allah. Hanya saja ujian itu bermacam-macam. Lain orang, lain ujiannya. Ada yang diuji dengan penyakit di tubuhnya, hartanya banyak, tetapi tubuhnya sakit. Ada orang yang badannya sehat, tetapi hartanya tak seberapa, tak cukup, kurang, umpamanya ujian pada harta. Ada pula hartanya cukup, badan sehat, tetapi diuji pula dengan keluarga. Nah, diuji dengan pasangan hidup, diuji dengan anak. Ada lagi diuji dengan jabatan, ada lagi diuji dengan sahabat yang mengkhianatinya. Hidup inilah dia, yaitu menjalani ujian. Sampai kapan ujian ini berakhir? Sampai mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati, menciptakan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Yang lebih baik amal itu yang mana? Yang membuktikan keimanan dalam menjalani ujian, yaitu dengan apa? Sabar, redha. Nah, jadi ada pembahasan tentang sabar dan redha di dalam ayat yang akan kita pelajari. Yang mesti kita fikirkan yaitu kehidupan hari akhirat, hari pembalasan, yang pada hari itu hidup yang kita lalui itu adalah hidup yang abadi. Nah, kalau di dunia ini sifatnya hanyalah sementara, maka jangan sampai menggadaikan akhirat yang abadi itu hanya karena ingin mendapatkan dunia yang sementara. Itu tidak cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang berbekal untuk hari akhirat yang kekal. Jadi dunia baginya sudah dilampaui dunia ini. Ujian, jalani aja ujian itu. Sampai kapanlah ujian itu? Paling lama sampai mati saja. Kadang-kadang taklah sampai mati, 1 tahun 2 tahun ujian itu dah berlalu. Dan apabila iman di dalam hati itu kuat, maka insya Allah dada itu akan lapang. Maka seberat apapun ujian, kita tidak akan merasa sengsara, menderita. Sebab iman itu yang meringankan beban.
Nah, iman yaitu dengan berserah diri kepada Allah, iman dengan melihat hikmah yang ada di sebalik ujian tersebut, iman dengan melihat inilah dia mungkin cara Allah untuk meninggikan kedudukan kita. Iman, dan dengan iman itu kita akan memandang akhirat dahulu yang akan kita jalani nanti berbanding dunia yang sedang kita jalani ini. Inilah dia dua ayat, jadi tak begitu susah kajian kita pada kesempatan ini. Maka tinggal lagi kita membawa kepada diri kita, yaitu jadikanlah ayat ini sebagai mau'izah. Mau'izah maknanya nasihat yang isi di dalamnya adalah peringatan supaya kita terhindar dari keburukan. Nah, itu makna mau'izah. Ayat yang ke-110, summa, kemudian. Kalau kita menjumpai kata summa di awal ayat, berarti ayat ini bersambung dengan ayat sebelumnya. Tak mungkin ada ayat baru tiba-tiba ada kata kemudian. Nah, kan tak mungkin itu. Jadi kalau ada kata kemudian di pangkal ayat, berarti ayat ini sambungan dari ayat yang sebelumnya. Sudah kita sebutkan tadi kaitan antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang diuji dengan siksaan disebabkan karena keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah pada masa dahulu. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, li di sini bagi, maknanya Allah menjadi apa? Karena ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang disiksa, maka Allah menjadi, ada tafsirannya, pelindung. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi siapa? Lilladzina hajaru, bagi orang-orang yang berhijrah. Berhijrah pada masa dahulu yaitu berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tapi sekarang ini berhijrah bukan hanya meninggalkan satu tempat untuk pergi ke tempat yang lainnya, enggak, tetapi berhijrah pada hari ini adalah meninggalkan yang buruk. Karena pernah ditanyakan kepada Rasulullah, famal hijratu ya Rasulullah, apa itu hijrah ya Rasulullah? Antahjuras su', kamu meninggalkan yang buruk, itu adalah hijrah. Tapi dalam ayat ini yang dimasukkan berhijrah adalah syariat berhijrah pada masa dahulu, yaitu meninggalkan kota Mekah karena keimanan kepada Allah, kemudian menempati kota Madinah bersama dengan Rasulullah. Mimba dima futinu, setelah mereka itu disiksa. Sebenarnya kata futinu ini bukan disiksa. Futinu ini kalau diterjemahkan secara bahasa difitnah. Setelah mereka itu difitnah. Tapi kalau digunakan kata difitnah dalam bahasa kita, biasanya difitnah ini dituduh melakukan sesuatu yang buruk umpamanya, maka tak sesuai kata difitnah. Tapi bila kita lihat tafsirannya adalah disiksa, setelah mereka itu disiksa. Hanya saja yang perlu kita pertanyakan, mengapa perkataan disiksa itu di dalam ayat ini menggunakan kata difitnah? Maka apabila kita perhatikan asal kata difitnah itu futinu dari kata futina. Futina secara bahasa itu maknanya diuji. Jadi difitnah itu maknanya diuji. Kemudian apabila kita tambah satu kata untuk menerangkan kata ini, umpamanya futina zahab, difitnah emas. Apa maksudnya difitnah emas ini? Diuji emas. Kita kalau sudah lama memakai emas itu warnanya apa? Kuning. Tapi kalau sudah lama kita pakai, apalagi ibu-ibu memakainya di jari, di gelang, umpamanya di pergelangan, kan, selalu kena air, ya, dibawa masak, bawa bekerja, akhirnya tak nampak lagi kuningnya itu. Karena sudah ada kotoran melekat di situ. Maka ketika orang melihat, itu emas tidak ya? Kata ibu tuh emas. Kata orang tuh kalau emas kuning lah bu. Kata ibu itu ini karena sudah lama saya pakai ini kotoran-kotoran. Betul tidak yang dipakai oleh ibu itu emas?
diuji dulu. Itulah dia. Diuji dulu, futina zahab, diuji. Bagaimana cara menguji emas itu emas? Umpamanya dibasuh, umpamanya dia nggak kuat lagi, di sabun-sabun nggak hilang kotoran itu. Bagaimana supaya mengetahui yang emas itu emas? Dibakar dengan api. Nah, ketika emas itu dibakar dengan api, dia meleleh. Ketika dia meleleh, maka nanti yang emas itu emas, yang kotoran itu terpinggir, terbuang. Maka nampaklah kuningnya kembali. Tapi kapan baru emas itu diuji, kemudian nampak emasnya? Setelah dibakar. Begitu juga orang beriman itu. Kapan orang beriman itu diuji sehingga nampak ia, terbukti dia sebagai orang beriman? Disiksa. Siksa terlebih dahulu. Seperti emas itu kan disiksa dengan api, ya. Dibakar dia dengan api. Maka orang beriman, sebagai orang beriman barulah dapat dibuktikan sebagai orang beriman apabila dia diuji terlebih dahulu. Dengan apa diuji? Dengan siksaan. Jadi siksaan itu sebenarnya adalah baik untuk membuktikan keimanan seseorang. Tapi memang beratlah, emas masuk dalam api, beratlah. Tetapi dengan dimasukkan dalam api itulah terbukti nanti emas itu emas. Dengan siksaan itulah maka nanti akan terbukti orang beriman itu memang betul beriman. Karena ada yang tidak mampu untuk menjalani siksaan, akhirnya dia kufur, mengikuti orang-orang kafir, maka gagallah dia membuktikan diri sebagai orang-orang beriman. Kecuali, ini kembali lagi kayak sebelum ini, kecuali hatinya tetap beriman tapi di mulut dia memberikan pengakuan. Tetapi apabila gugur sebagai syuhada, meninggal dunia karena disiksa sebagai membuktikan keimanan, itu adalah lebih utama, lebih baik. Karena sebenarnya orang yang mati sebagai syahid sebenarnya tidak mati. Di sisi Allah mereka itu adalah hidup dan senantiasa diberi rezeki, ya. Jadi apa makna difitnah? Diuji. Apa makna diuji dalam ayat ini? Disiksa. Disiksa. Untuk apa disiksa? Untuk membuktikan, yaitu orang beriman itu tidak cukup dinyatakan beriman kalau hanya sekedar mengucapkan perkataan iman di mulut. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku, ditinggalkan begitu saja, ayyakulu, mereka itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Apakah dibiarkan hanya dengan mengatakan di mulut saja beriman kemudian dinyatakan beriman? Tidak, diuji. Jadi diuji terlebih dahulu. Jadi sekarang kita ini sedang diuji? Ya, sedang diuji. Sekarang ini tak hujan sampai ke masjid ini. Nanti diuji selepas ini. Apabila hujan turun sampai juga tak ke masjid ini? Tunggulah nanti sebenarnya. Diuji. Itu ujian. Nah, sampai juga, oh hebat. Itu baru sekali. Kalau malam besoknya diuji lagi dengan hujan dan hujannya semakin lebat, sampai juga? Sampai, karena pakai kendaraan roda 4. Kalau tak ada kendaraan roda 4 umpamanya, rupanya kendaraan roda 4-nya itu mogok, tak bisa dihidupkan. Yang ada hanya sepeda motor roda 2. Sampai? Nah, kata ujian difahami sebagai ujian kalau di sana ada kuasa memilih. Nah, jadi ini ada kuasa memilih. Umpamanya anak-anak yang diuji dalam ruang ujian itu ada pertanyaan, maka dipersilakan anak untuk memilih. Nah, umpamanya ada pertanyaan, kemudian diberi 4 jawabannya, A, B, C, D. Tetapi dari yang 4 itu 1 yang betul, yang 3 lagi salah. Maka anak ini pun diuji, pilih yang mana. Ada 4 pilihan.
Kalau anak ini memilih jawaban yang betul, B umpamanya yang betul, dia pilih B, maka berhasil dalam ujian. Nah, kita pun juga sekarang ini ada kuasa memilih, karena ujian itu berkaitan dengan kuasa memilih, tidak dipaksa. Tak ada guru pada waktu anak itu diuji, anak itu dipaksa, kamu jawab B ya. Nggak ada. Kalau ada guru yang memaksa, bermakna hilanglah mana ujian. Maka Allah tidak memaksa kita. Allah membiarkan kita untuk memilih. Mau datang ke masjid, silahkan. Tak datang ke masjid, ada kuasa memilih. Apalagi mau sampai ke sini ini banyak sekali ujian. Di sebelah sana ada bandrek, ada lontong malam, ada mau singgah di sana, nah silahkan. Ada kuasa memilih. Tak ada orang yang memaksa. Nah, itulah dia ujian. Sampai ke masjid ini, dalam majlis ilmu ini duduk pun ada kuasa memilih. Mendengarkan pengajian silahkan, mau tidur pun ujian. Jadi ujian itu adalah kuasa memilih. Maka mau mengaku umpamanya seperti yang diinginkan oleh kafir Quraisy itu, silahkan. Tapi mau tetap menyatakan pendirian dalam keimanan kepada Allah yang kokoh, tak tergoyahkan, silahkan. Nah, siapa yang menetapkan pilihan untuk tetap beriman dan tidak mau menyampaikan kehendak kafir Quraisy yang memaksa itu, yang menyiksa itu, maka dia berhasil dalam ujian. Nah, ini makna futinu. Jadi makna di futinu, difitnah, maknanya diuji atau disiksa. Jadi difitnah itu baik atau buruk? Baik. Diuji itu baik atau buruk? Tak ada orang yang pakar pendidikan itu mengatakan bahwasanya ujian itu buruk, nggak ada. Ujian itu adalah baik. Nah, dengan adanya ujian itu naik kelas. Nah, kalau kita tak mau masuk ujian, mungkin tak akan selesai kuliah kita itu, dapat gelar tak akan mungkin. Nah, mau diuji di sekolah dasar, naik ke sekolah menengah pertama. Mau diuji di sekolah menengah pertama, naik ke sekolah menengah atas. Mau diuji masuk perkuliahan, dapat S1 sarjana. Mau diuji lagi, dapat S2. Tak mau diuji, tak dapat yang berikutnya. Jadi mau diuji dengan penyakit di badan. Kalau tak naik kelas. Nah, mau sebut mau, itu tak mau, kita tak suka penyakit di badan. Nah, maksudnya adalah apabila Allah telah menetapkan ujian, memang kita tidak menyukai ujian tersebut, mana mau kita penyakit di badan, berat untuk menanggung penyakit di badan itu. Mana kita mau diuji dengan kekurangan rezeki, tak mau kita. Tetapi apabila berlaku juga, memang kita tak mau, tapi berlaku juga. Apabila berlaku juga, maka ketahuilah sesungguhnya ujian itu adalah untuk menaikkan kedudukan kita. Saya mau diuji dengan yang ringan-ringan saja. Mau yang ringan atau mau yang berat? Nah, kalau ditanyakan itu tak nyaman kita menjawabnya, karena kita tak mau diuji dengan yang berat. Tetapi sebenarnya semakin berat ujian kita, semakin terbuktikan keimanan kita, semakin tinggi kedudukan kita. Nah, itu ukurannya begitu. Tapi jangan buat bandingan-bandingan, ya. Tidak baik. Orang itu tak begitu beratlah dia menjalani hidup, badannya tetap sehat, masalah keluarga tidak ada, rezekinya berlebih-lebih. Kalau saya ini badan saya sakit, harta saya tak ada, kemudian jangan begitu. Apa sebab? Sebab kembalikan kepada Allah yang maha bijaksana, yang menguji kita, bahwasanya Allah mengetahui hamba-hambanya itu, yaitu tidaklah seseorang itu diuji melainkan sekedar mana yang dia mampu. Allah tidak menguji lebih dari kemampuan kita.
Kalau Allah menguji lebih dari kemampuan, bermakna Allah berlaku zalim, sementara Allah tidak berlaku zalim. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Jadi mengapa Allah menguji saya yang berat-berat seperti ini ya? Bermakna Allah ingin meninggikan kedudukan kita lebih dari yang lainnya. Siapa manusia yang paling berat diuji oleh Allah dalam kehidupan di dunia ini? Para nabi dan rasul. Berat sekali. Sudah lama tak dapat anak. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat anak Nabi Ismail, yang orangnya anak ini baik sekali, anak saleh. Sudah besar dan bisa membantu. Kemudian Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya itu. Agak-agaklah kita ini mampu menyembelih anak kita sendiri, yang sudah lama kita tunggu kehadirannya. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji oleh Allah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, dan Nabi Ibrahim sempurna menjalani ujian-ujian tersebut. Dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Kalau kita dimasukkan ke dalam api, bersedia? Masukkan dalam penjara, bersedia? Takut kita ya? Akhirnya mengikuti sajalah kehendak orang yang menyiksa itu. Nabi Ibrahim tidak. Diancam dengan api, masukkanlah ke dalam api. Nah, itu keberanian Nabi Ibrahim, ujian. Maka para nabi itu adalah orang-orang yang paling berat menjalani ujian, disebabkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan minta, ya Allah ujilah hamba ya Allah, dengan ujian yang, jangan begitu. Apa sebab kita tidak boleh meminta diuji dengan ujian yang berat? Sebabnya adalah karena belum tentu kita, atau tidak ada jaminan kita itu mampu untuk menjalani ujian tersebut. Tetapi andaikan Allah menguji kita dengan ujian yang berat, maka kita mengatakan insya Allah saya akan jalani siksaan tersebut, saya akan jalani ujian tersebut. Sehingga kalau disiksa umpamanya oleh musuh umpamanya, saya akan jalani siksaan tersebut insya Allah, sebagai membuktikan keimanan saya kepada Allah. Itu ujian. Baik, panjang pula pembahasan kita ini tentang futinu ya. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu bagi orang-orang yang berhijrah setelah mereka itu futinu, setelah mereka itu disiksa. Kemudian kemudian setelah itu mereka berhijrah ya, setelah mereka berhijrah itu mereka jahadu, sampai di kota mereka, di kota Madinah, mereka berjihad bersama dengan Rasulullah, wasabaru, dan mereka sabar. Karena berjihad, pergi ke medan perang itu menguji kesabaran kita, mampu tidak menghadapi musuh, mempertaruhkan nyawa. Kemudian pada masa dahulu, siapa yang pergi berperang bawa sendiri logistik, yaitu berperang di jalan Allah, mempertaruhkan nyawa dan juga membawa harta sekali. Jadi berjihad dengan harta benda dan nyawa sekali. Jadi tak ada siapa yang membiayai diri kecuali diri kita sendiri. Summa jahadu wa sabaru, berarti tadi mereka disiksa, diuji dengan siksaan oleh kafir Quraisy sampai mengeluarkan perkataan yang sepatutnya tidak mereka katakan sebagai orang beriman, tetapi mereka menebus diri dengan berhijrah, dengan berjihad, dengan bersabar. Nah, karena mereka telah menebus diri untuk membuktikan keimanan, maka ujung ayat sebagai balasan untuk mereka, inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, min ba'diha, setelah itu, setelah mereka menebus diri itu, la ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang, yaitu Allah memberikan ampunannya, maghfirah, maha penyayang, memberikan rahmatnya. Nah, ada di antara ulama tafsir menyebutkan apabila ayat itu ditutup dengan maha pengampun, maha penyayang, bermakna itu adalah isyarat hamba itu
apabila mendapat ampunan dan rahmat Allah, hamba itu akan dimasukkan ke dalam surga nanti di hari akhirat. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, bukan amalan kita yang memasukkan kita ke dalam surga. Sampai ada sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga ya Rasulullah, bukan amalanmu yang memasukkanmu ke dalam surga? Ya, kata Rasulullah, bukan amalanku, bukan sholatku, bukan puasa, bukan zakatku. Jadi apa ya Rasulullah yang memasukkan kita ke dalam surga? Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratihi wa rahmatih. Yang memasukkan ke dalam surga adalah ampunan dan rahmat Allah. Jadi ketika disebut di ujung ayat ini, Allah Maha Pengampun, memberi ampunan, Maha Penyayang, memberikan rahmat, bermakna siapa yang menebus diri setelah melakukan kesalahan, maka Allah akan memberikan ampunan dan rahmat sehingga nanti di hari akhirat ia layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Ayat berikutnya lagi, yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Ingatlah hari ini maknanya jadikanlah peringatan hari akhirat, yaitu hari diterangkanlah seperti apa hari akhirat itu. Dalam ayat ini diterangkan sebagai hari yang pada hari itu setiap diri membela dirinya sendiri. Tujadilu an nafsiha. Apa makna membela diri ini? Membela diri ini adalah menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia dahulu ketika di dunia adalah yang berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah, tetapi tergelincir disebabkan karena mengikuti hawa nafsu atau karena digoda oleh syaitan. Mengikuti hawa nafsu karena tidak mau menjalani siksaan. Ya Allah, itu adalah kesilapanku pada masa dahulu di dunia, maka maafkanlah aku. Tajawaz, ya Allah, maknanya janganlah dijadikan kesalahanku itu adalah sebagai yang akan menyebabkan aku masuk ke dalam neraka, yang akan menghalangku untuk masuk ke dalam surga. Ini makna pertama dari kata membela diri. Tapi ada lagi tafsiran yang kedua dari membela diri ini, yaitu ada di antara tafsir mengatakan tujadil di sini jidal. Jidal di sini maknanya mendebat. Mendebat di sini maknanya membantah. Nah, lalu kalau membantah ini macam mana ini maknanya? Ingatlah hari setiap diri itu membantah dirinya sendiri. Oh, rupanya pada diri kita ini macam ada dua orang. Nah, yang dua itu yang mana? Yang bantah-membantah itu, yaitu dalam tafsir ada badan, ada ruh. Ada badan, ada ruh. Sekarang ini kalau ditanya badan kita ini udah semakin larut malam ini. Kalau ditanya badan ini mau tetap bertahan duduk mengaji di sini atau mau pulang berbaring tidur? Kalau ditanya badan, mau pulang, mau berbaring, mau tidur, istirahat. Tapi kalau ditanya ruh, mau apa ruh? Mau tetap bertahan, karena ruh itu beriman kepada Allah. Sementara badan ini dia ikut hawa nafsu. Ikut hawa nafsu. Bapak yang di tengah ini mau duduk seperti ini atau mau duduk bersandar di dinding? Nah, kalau ditanya badan mau bersandar, lebih nyaman rasanya. Tapi kalau ditanya ruh, enggak, saya mau dapat pahala banyak, yang bersandar itu kurang pahalanya. Dari mana tahu kita yang bersandar kurang pahalanya? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal. Semakin berat amal seseorang, semakin banyak pahalanya. Yang duduk tegak begini tak bersandar ini berat ini. Kalau yang bersandar itu ringan. Maka semakin berat ibadah itu dilakukan, semakin banyak pahala. Salat sunat 2 rakaat di malam hari, samakah pahalanya dengan salat sunat 2 rakaat di siang hari? Nah, di siang hari senang, mudah kita. Di malam hari, berat sekali. Bangun dulu, pergi ke bilik air, ke kamar mandi, berwudu, air dingin pula lagi. Berat sekali. Mata mengantuk, membentangkan sajadah. Sejadah bentangkan atau tidak ya?
Pemikir dia berat sekali. Maka apabila berat, maka banyak mendapatkan pahala balasan kebaikan. Nah, begitu juga antara badan kita ini dengan ruh kita. Akhirnya badan mendebat ruh, ruh mendebat badan. Ada yang menafsirkan demikian. Jadi ingatlah hari ketika setiap diri itu mendebat dirinya sendiri. Yang dimaksudkan yang mana? Oh, rupanya ruh mendebat badan. Dapat kurang nanti pahala di hari akhirat. Kemudian ruh mendebat badan. Apa sebab kurang? Sebabnya badan itu dia dulu bermain-main ketika menghadiri pengajian. Maka kata ruh, mengapa dulu kamu bermain-main ketika? Nah, kata badan, saya penat. Kata badan, mengapa kamu paksa juga saya? Nah, ini debat mendebat. Ini untuk menerangkan apa sebenarnya? Untuk menerangkan dahsyatnya hari akhirat. Untuk menerangkan dahsyatnya hari akhirat, sehingga berlaku ada perdebatan pada diri kita sendiri. Maka ingatlah hari itu, hari yang berat itu. Wa tuwaffa kullu nafsim ma 'amilat, dan disempurnakan balasan untuk setiap diri itu apa yang telah dikerjakan. Disempurnakan, tuwaffa itu disempurnakan. Maknanya sebanyak mana dahulu melakukan perbuatan yang baik ataupun yang buruk, maka sebanyak itu pula nanti akan mendapatkan balasan. 10 buat, 10 dibalas. 5 dibuat, 5 dibalas. Banyak buat, banyak dibalas. Tak ada buat, tak ada balasan. Tuwaffa, tuwaffa itu disempurnakan, maknanya dicukupkan. 10. Tuwaffa ini masuk juga ke bahasa kita sekarang, wafat. Bapak itu sudah wafat. Apa mana wafat? Disempurnakan. Bapak itu dah mati, wafat, mati. Disempurnakan, apanya disempurnakan? Umurnya disempurnakan. Nah, kemudian rezekinya yang sudah ditetapkan itu disempurnakan. Umurnya yaitu apabila sudah sampai ke ajalnya, dah sempurna, sudah disempurnakan. Rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah sudah disempurnakan, sudah. Kalau dah habis rezeki, habislah. Wafat, wafat. Jadi apabila digunakan kata wafat, oh bermakna telah sempurna. Habis sudah umurnya di dunia ini, wafat. Kalau disebut kata mati, wafat dengan mati sama. Orang itu telah wafat, orang itu telah mati, sama. Hanya saja dalam bahasa Indonesia kadang-kadang wafat ini dia agak halus lah. Jadi kemudian kalau mati ini biasanya untuk binatang ini mati ini, manusia. Sebenarnya enggak. Dalam pembahasan bahasa, wafat itu disempurnakannya umur, mati itu tercabutnya roh dari badan. Nah, itu dia. Apabila sudah sempurna umur, maka tercabutlah roh dari badan. Maka orang itu wafat dan orang itu mati, sama, tak ada bedanya. Penjelasannya, kalau wafat sempurnanya umur, kalau mati tercabutnya roh dari badan. Tidak, mati ini untuk hewan saja, berarti kaitannya dengan roh hewan saja. Tidak, manusia juga memiliki roh yang apabila tercabut dari badannya, maka manusia pun mati. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Maksudnya pembalasan dari sisi Allah yang maha bijaksana, yaitu Allah tidak sedikit pun mengurangi pembalasan. Baik, Allah berikan balasan yang baik. Buruk, Allah berikan balasan buruk, meskipun yang dilakukan itu kecil, tersembunyi sekalipun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan sekecil apapun, ia akan melihat balasannya. Wa hum la yuzlamun, mereka tidak akan dianiaya sedikit pun. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari, yaitu menerangkan satu lagi bahagian, satu kelompok
dari orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang tergelincir namun segera menebus diri dengan berhijrah pada masa Rasulullah dahulu, dengan berjihad, dengan bersabar. Kemudian Allah menerima taubat mereka dan mereka mendapat ampunan dan kasih sayang dari sisi Allah. Mengapa mereka lakukan semua itu? Mereka menebus diri dengan mempertaruhkan apa saja, karena mereka takut kepada hari akhirat, hari pembalasan, yang pada hari itu setiap diri nanti akan membela dirinya atau akan mendebat dirinya, yang pada hari itu disempurnakan semua perbuatan yang telah dikerjakan, yang mana tidak ada satu orang pun yang akan dianiaya sedikit pun. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari, insyaallah ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.